Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Mr. Zack, pendongeng horor. Halo, apa kabar teman-teman sekalian? Semoga kita semua oleh Allah selalu diberikan kesehatan yang prima, rezeki yang luas, dan kebahagiaan dunia dan amin ya robbal alamin. Untuk kesempatan malam hari ini, Mr. Zack ingin berkisah tentang kisah seram seorang anggota polisi. Tapi sebelum kita ke cerita, saya ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada teman-teman yang sudah mendukung, sudah mensupport berkembangnya channel ini melalui like, share, komen, dan subscribe. Hal jazaul ihsani ilal ihsan. Tidak ada balasan atas satu kebaikan kecuali kebaikan itu sendiri. Jadi teman-teman yang sudah berbuat baik, semoga oleh Allah kebaikan teman-teman dibalas dengan kebaikan yang lebih baik lagi. Dan mungkin apabila ada teman-teman yang mendengarkan tapi belum subscribe, mohon di subscribe supaya Mr. Zack lebih bersemangat lagi dalam membuat konten-konten terbaru yang akan menghidrasi rasa haus horor teman-teman sekalian. Dan mungkin juga apabila ada teman-teman yang memiliki kisah horor dan ingin berbagi, dipersilakan. Alamat ada di kolom deskripsi. Oke, kita ke cerita. Kisah ini sudah lama ya, kira-kira tahun 80-an. 80-an di tempat di mana dulu Mr. Zack ini tinggal di suatu daerah di kota Semarang. Mengenai daerah-daerah nama-nama dan hal-hal tertentu untuk menjaga nama baik dan marwah yang baik, maka perlu kita samarkan sedemikian rupa. Ya. Di tempat Mr. Zack dulu tinggal di tempat nenek itu di suatu daerah di Semarang, ada seorang anggota Polri yang mengontrak atau menyewa rumah di belakang rumah di mana tempat Mr. Zack ini tinggal. Kita samarkan saja namanya sebagai Pak Yusuf, gitu. Nama samaran. Suatu ketika Pak Yusuf ini diminta oleh atasannya untuk ikut tes psikotes dalam rangka nanti untuk mendapatkan izin membawa senjata api, karena memang beliau adalah anggota Polri gitu ya. Mohon maaf, kisah ini saya ceritakan tidak bermaksud untuk menyudutkan siapapun, tidak, tapi memang kejadian di masa yang lampau. Oke, singkat cerita, Pak Yusuf ini sudah mendapatkan surat kelulusan tes psikotes dan kemudian mendapat izin untuk membawa senjata api. Sesudah ya mungkin ya kami kurang tahu ya, mungkin sesudah administrasi dan lain-lain, Pak Yusuf ini mendapat sebuah senjata api. Mungkin pistol mungkin ya, karena memang yang umumnya anggota polisi itu kan pistol. Pak Yusuf ini tinggal di rumah dengan istri dan satu orang anaknya yang pada waktu itu masih berusia ya anak-anak lah. Pak Yusuf dan Bu Yusuf, dan ada anak perempuannya yang masih kecil. Jadi Pak Yusuf itu sudah pada waktu hari atau malam pertama mendapat pistol gitu, sempat diperlihatkan ke istrinya gitu ya, ini pistol, tapi karena itu hal yang boleh dibilang berbahaya, maka pistol ini disimpan di lemari ya. Mr. Zack sendiri nggak mengerti bagaimana mekanisme prosedur penggunaannya, cuman kata Bu Yusuf ini dibawa pulang dan kemudian diletakkan di lemari dan dikunci. Tidak ada hal yang aneh gitu kan. Sampai suatu ketika Pak Yusuf ini mendapat shift malam, ya, dinas malam yang tentunya kan meninggalkan istrinya sendiri di rumah. Jadi kira-kira menjelang sore itu Pak Yusuf sudah keluar dari rumah untuk menuju kantor.
untuk berdinas, ya, istri dan anaknya yang masih balita itu ditinggal di rumah. Tidak ada kejadian apa-apa sampai pada malam itu warga itu heboh gitu ya, karena memang ada semacam kayak teriakan yang ketakutan yang berasal dari rumah yang dihuni oleh Ibu Yusuf ini. Ya, warga berdatangan gitu kan, kemudian ditanya ya, Bu, tadi teriak-teriak ada apa ya? Yusuf ini keluar dengan membawa bayi dan wajah yang tegang gitu dan ketakutan. Itu bilang, di rumah saya itu ada laki-laki masuk. Padahal Pak Yusuf kan sedang dinas malam. Nah, pikir pencuri kan, laki-laki, tapi nggak jelas seperti siluet laki-laki. Karena Bu Yusuf ini mungkin lagi menidurkan anaknya atau sedang apa ya, istilahnya sedang ngeloni gitu, mungkin dia takut, kaget, dia lari keluar, sempat kesusahan buka pintu, teriak-teriak gitu, kemudian warga datang. Oleh warga dicari kan setiap penjuru, karena rumahnya memang boleh dibilang walaupun di perkampungan, tapi pada waktu tahun 80 itu kan ya tidak sepadat atau tidak seramai sekarang gitu ya. Nyari ke masuk rumah, kemudian ke kolong, ke mungkin ke tanah-tanah kosong, itu tidak ada. Malam kedua ketika Pak Yusuf ini berdinas, itu kembali datang itu. Tapi kali ini adalah datang dengan lebih jelas. Kalau yang malam pertama kata Bu Yusuf itu kan hanya sekedar siluet ya, hitam. Ini sudah jelas ya, bahwa ada wujud laki-laki dengan wajah kesakitan dan mohon maaf leher yang bolong berdarah. Yusuf ini ketakutan, cuman alhamdulillah masih sadar gitu, membawa bayinya keluar dan lari keluar. Setelah ditanya oleh warga dan dijelaskan bahwa yang datang itu laki-laki dengan muka kesakitan dan leher berdarah, warga ini menduga bahwa itu bukan pencuri atau bukan penjahat ya. Dan selama ini kan di kampung itu tenang-tenang saja, tidak ada yang namanya hal-hal yang bersifat janggal, horor atau rumor misalkan rumah angker atau pohonnya angker itu tidak ada. Gitu. Kemudian singkat cerita aja ya, kemudian warga ini yang penasaran tentunya itu diskusilah dengan Pak Yusuf gitu ya. Kira-kira mulai kapan nih gangguan? Ternyata diambil kesimpulan itu setelah Pak Yusuf ini membawa pulang pistol dinas. Sekali lagi ya, Mr. Jack tidak tahu bagaimana prosedurnya. Cuman ketika Pak Yusuf ini dinas itu seringkali tidak membawa pistol gitu, ditaruh di rumah dan dikosongi dan dikunci gitu ya, kunci dibawa oleh Pak Yusuf. Jadi kemudian apa ya, disimpulkan bahwa bisa jadi itu memang kalau semenjak membawa pulang pistol itu bisa jadi itu berasal dari pistol gitu. Nah, segala kemungkinan kan bisa ya, segala kemungkinan ya. Nah, karena penasaran itu Pak Yusuf ini tanya ya ke rekannya di Polri yang boleh dibilang yang mungkin urusan apa namanya logistik atau urusan persenjataan gitu ya. Setelah ditelisik-telisik atau setelah diusut, diselidiki, ternyata nomor register pistol yang diamanahkan ke Pak Yusuf ini adalah dulu pernah dipegang oleh seorang anggota polisi lain yang sudah diserahkan kembali ke negara ya, maka bisa dipakai oleh Pak Yusuf. Tapi ketika dipegang oleh polisi tersebut, katakanlah polisi ini nama kita samakan namanya misalkan nama Pak Ujang ya. Ketika pistol ini dipegang oleh Pak Ujang, pernah suatu ketika Pak Ujang ini dalam rangka dinas pernah boleh dibilang baku tembak dengan penjahat yang sadis dan penjahat tersebut
dalam rangka untuk apa ini? Untuk melawan petugas kan melakukan perlawanan ya, menembak, terjadi kontak tembak dan penjahat ini meninggal tertembak di leher. Nah, semenjak itu apa ya? Mungkin jin yang mengganggu manusia ini menyerupai penjahat yang mati tertembak tadi dan menghantui pistol tersebut. Maka Pak Ujang ini mengembalikan pistol dan ya mungkin izin untuk pindah atau minta mutasi ke satuan lain. Sekali lagi, ini saja tidak bermaksud untuk menyudutkan suatu institusi, tidak. Ini hanya sekedar cerita gitu ya. Setelah pistol dikembalikan dan tes kesamaptaan ya, pistol tersebut jatuh di tangan Pak Yusuf. Tetap pemegang pistol tersebut tetap dihantui oleh sosok jin yang menyerupai penjahat yang dengan rupa laki-laki yang pucat, kesakitan dan leher yang bolong berdarah. Singkat cerita, sejauh yang warga dengar gitu ya, sejauh yang warga dengar di tempat tinggal Mr. Jack yang dulu itu, pistol itu dikembalikan ke negara gitu. Kalau memang boleh ditukar lah ya. Mr. Jack sendiri pun nggak ngerti seperti apa mekanisme. Jadi pistol dikembalikan dan menurut petugas yang penjaga logistik gudang senjata itu ya memang sering terjadi penampakan di gudang-gudang senjata ya, entah nggak hanya satu mungkin ya, mungkin lebih dari satu, banyak senjata yang mungkin pernah dalam rangka dinas melumpuhkan atau bahkan menghilangkan nyawa penjahat yang membahayakan warga. Tapi memang aneh ya, kebetulan betul atau kebetulan setelah pistol yang lama itu dikembalikan ke negara dan Pak Yusuf ini memohon izin untuk pengganti senjata gitu, di tempatnya Pak Yusuf ini tidak ada penampakan lagi karena sempat Bu Yusuf ini tidak memperbolehkan suaminya dinas malam gitu. Padahal istri anggota Polri, sampai akhirnya ketika Pak Yusuf dinas malam itu pasti minta bantuan tetangga ya yang perempuan tentunya untuk menginap. Tapi setelah senjata dikembalikan, Pak Yusuf tukar senjata, tidak ada lagi penampakan yang hadir di sudut rumah berupa penampakan laki-laki dengan leher yang bolong berdarah bekas tertembak. Ya, wow alam bisawab gitu ya. Jadi apapun itu ya, karena Allah itu maha suci, Allah itu maha bersih, ya, bisa jadi ya karena Allah maha bersih, Allah maha suci, roh seseorang tidak bisa kembali ke Allah yang maha suci ketika roh itu masih kotor gitu ya. Jadi mungkin ada sesuatu dosa-dosa masa lalu yang menghambat roh itu untuk menghadap Allah. Oh alam bisawab ya, maka kita harus selalu bersih, suci, baik pikiran, baik hati maupun pakaian dan perilaku. Oke, demikian kisah kisah kali ini dari Mr. Zack Pendengar Horor. Semoga teman-teman semua terhibur. Sebelum Mr. Zack undur diri, mohon izin untuk mendukung perkembangan channel ini dengan like, share, komen, dan subscribe. Mr. Zack undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.